Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengaruh Current Ratio dan Debit to Asset Ratio terhadap Return on Asset pada PT Sampurna Agro Tbk periode 2019 hingga 2020. PT Sampurna Agro Tbk didirikan dengan nama asal yaitu PT Selapan Jaya pada tanggal 7 Juni 1993. Kemudian nama perusahaan mengalami perubahan menjadi PT Sampurna Agro Tbk pada tahun 2007. Yang bersama entitas anak tersebut menjadi perseroan. Perusahaan ini perkebunan yang berupaya untuk menjadi terdiversifikasi dan terintegrasi dalam jangka panjang. Perseroan saat ini bergerak dalam bidang produksi minyak sawit, benih unggul sawit, serta produk non-sawit seperti sagu, prima starch, dan karet. Bila kita lihat latar belakang PT Sampurna Agro Tbk 2011 hingga 2020 yang mengalami grafik rasio. Current rasionya itu memperlihatkan pergerakan yang fluktuatif ya. Yang mana di periode 2011 hingga 2014 itu cenderung menurun. Kemudian di 2014 hingga 2016 itu terjadi kenaikan pada current ratio. Setelah itu cenderung terus menurun sampai 2019 dan terjadi kenaikan lagi pada tahun 2020. Dan bila kita lihat dari grafik debt to asset ratio DAR, grafik memperlihatkan pergerakan dari debt to asset ratio PT Sampurna Agro Tbk periode 2011 hingga 2020 yang trennya itu cenderung naik ya, meningkat selama periode penelitian. Kemudian bila kita lihat grafik return on asset ROA-nya, grafik memperlihatkan pergerakan return on asset pada PT Sampurna Agro Tbk yang cenderung trennya itu menurun selama periode penelitian. Dan jadi fenomena penelitian ini adalah variabel CR dan yang fluktuatif, variabel DR yang cenderung meningkat, dan ROA yang cenderung menurun selama tahun periode penelitian. Maka bila kita lihat dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh current ratio terhadap return on asset pada PT Sampurna Agro Tbk periode 2011 hingga 2020. Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh debt to asset ratio terhadap return on asset pada PT Sampurna Agro Tbk periode 2011 hingga 2020. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh current ratio dan debt to asset ratio secara simultan bersamaan terhadap return on asset pada PT Sampurna Agro Tbk periode 2011 hingga 2020. Tujuan penelitian ini adapun yaitu satu, untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap return on asset pada PT Sampurna Agro Tbk tahun 2011 hingga 2020. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh debt to asset ratio terhadap return on asset PT Sampurna Agro Tbk tahun 2011 hingga 2020. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh current ratio dan debt to asset ratio secara bersama-sama terhadap return on asset PT Sampurna Agro Tbk tahun 2011 hingga 2020. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu yang mana current ratio sebagai variabel X1 dan debt to asset ratio X2, kemudian memunculkan hipotesis 1 dan hipotesis 2, kemudian hipotesis 3 terhadap return on asset sebagai variabel Y. Adapun hipotesis 1 diduga terdapat pengaruh current ratio terhadap return on asset ROA pada PT Sampurna Agro Tbk. Kemudian yang hipotesis kedua adalah diduga terdapat pengaruh debt to asset ratio terhadap return on asset pada PT Sampurna Agro Tbk. Kemudian yang ketiga adalah diduga terdapat pengaruh current ratio dan debt to asset ratio terhadap return on asset secara simultan pada PT Sampurna Agro Tbk periode 2011 hingga 2020. Adapun metode penelitian menggunakan kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, studi kepustakaan, dan internet research.
yang mana teknik analisis data ini menggunakan deskriptif kuantitatif, menggunakan SPSS versi 25, dan sampel laporan keuangan PT Sampurna Agro Tbk 2011 hingga 2020. Berikut ini hasil uji statistik deskriptif, yang mana dapat disimpulkan bahwa nilai min dari setiap variabel lebih besar daripada standar deviasinya. Hal ini mengatakan bahwa nilai min merepresentasikan yang baik dari keseluruhan data. Adapun hasil uji asumsi klasik secara uji normalitas yaitu grafik PP plot memperlihatkan titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas data. Kemudian secara uji multikolinearitas, secara koefisiennya itu hasil penelitian toleransi, variabel dependensi R dan DER memiliki nilai toleransi 0,645 lebih besar dari 0,1 dan hasil perhitungan PIF variabel independensi R dan DER 1,55 lebih besar dari lebih kecil dari 10 menandakan tidak ada gejala multikolonialitas antar variabel independen dalam model regresi. Kemudian uji heteroskedastisitas. Gambar di atas ini terlihat titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pola, serta titik menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini. Kemudian hasil uji autokorelasi didapatkan yaitu syarat dikatakan lolos autokorelasi adalah du kurang dari dw kurang dari 4 kurang dari du. Du sama dengan 1,6413, dw sama dengan 2,892, kemudian 4 dikurang du sama dengan 2,3587. Hasil penelitian ini adalah 1,6413 kurang dari 2,892 dan lebih besar dari 2,3587. Tidak dapat disimpulkan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan uji rantes. Maka nilai asim 0,314 lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi pada model penelitian ini dan penelitian ini dapat dilanjutkan. Adapun uji regresi linier berganda yang koefisiennya diperoleh persamaan linear berganda yaitu ROA sama dengan 0,097 plus 0,077 CR kurang dari 0,275 DAR plus E. Adapun uji T, uji parsial, yang pertama CR dengan nilai T hitung lebih besar dari T tebal, yaitu 2,748 lebih besar dari 2,365. Maka hipotesis 0 ditolak. Dan HA diterima dengan nilai signifikan 0,029 lebih besar dari 0,05. Maka hasil menunjukkan CR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap RO. Kemudian yang kedua, DAR dengan nilai T hitung lebih besar dari T tebal, T tabel, yaitu 3,510 sama dengan lebih besar dari 2,365, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan nilai signifikan 0,010 kurang dari 0,05. Hasil ini menunjukkan DAR secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Kemudian uji F, uji simultan, yaitu uji F dengan nilai F hitung 24,329 lebih besar daripada F tabel 4,74. Maka HA diterima dengan HO ditolak. Dan nilai signifikan 0,001 kurang dari 0,05, maka CR dan DAR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Adapun uji koefisien determinasi, nilai R square-nya adalah 0,874, bahwa kontribusi variabel, current ratio, dan debt to asset ratio terhadap return on asset sebesar 87,4%, sedangkan sisanya 12,6% dipengaruhi oleh variabel yang
tidak digunakan dalam penelitian ini. Maka dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa CR secara parsial berpengaruh positif terhadap signifikan terhadap ROA. Kemudian penelitian ini sejalan dengan penelitian Endang Puji Astuti dan kawan-kawan pada 2019 bahwa CR berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Investment Tunggal Prakarsa Tbk. Kemudian yang kedua yaitu DAR secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aji Widodo 2018 bahwa DAR berpengaruh signifikan terhadap ROA pada perusahaan jasa penunjang migas. Current ratio dan debt to asset ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Harjayanti dan 2020 bahwa dari hasil uji F, CR, dan DAR berpengaruh simultan terhadap ROA pada PT Investment Tunggal Prakarsa Tbk. Dan dari kesimpulan tersebut dapat kita berikan saran yaitu perusahaan disarankan agar menjaga kestabilan current ratio karena berdampak positif terhadap laba bersih. Berarti peningkatan current ratio juga dapat meningkatkan laba bersih atau ROA. Kemudian perusahaan bergantung terhadap debt to asset ratio karena dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan. Jika perusahaan menambahkan hutang jangka panjangnya, maka akan menurunkan rasio probabilitas. Hal ini dapat menjadi masukan untuk pengambilan keputusan oleh manajer keuangan PT Sampurna Agro Tbk. Demikian, terima kasih.